Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Shalom saudaraku, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang sekali bisa kembali berjumpa pada hari ini, hari Sabtu akhir pekan saudara-saudara. Saya percaya semua saudara dipelihara oleh Tuhan, semuanya sehat, boleh bilang amin. Mari kita satu dalam doa. Ucapan syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan yang maha baik, karena pagi ini kami boleh menikmati hari Sabtu akhir pekan. Itu sebabnya sebelum kami lebih jauh memasuki hari ini, berfirmanlah lebih dulu kepada kami, supaya iman kami semakin bertambah teguh di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Kemudian kata perempuan itu, yaitu janda Sarfat, kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Nah saudara, tema pagi ini yaitu menabur dalam keterbatasan. Sekali lagi, menabur dalam keterbatasan. Sebagai seorang janda, wanita itu harus menjalani kehidupan yang berat, menjadi tulang punggung bagi keluarganya, apalagi negerinya saat itu ditimpa musim kemarau atau kekeringan yang sangat panjang. Suatu keadaan yang secara manusia tidak ada harapan untuk hidup. Di tengah keputusasaan datanglah orang asing, yaitu Elia, yang justru meminta pertolongan kepadanya. Nah saudara, dalam keterbatasan, wanita itu masih memberikan respon positif. Inilah percakapan mereka. Nah saudara bisa baca nanti di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10-12 yang berbunyi demikian. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada lagi roti padaku, sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dari sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nah saudara-saudara, selain meminta minum, Elia juga meminta sepotong roti yang merupakan persediaan terakhir wanita itu. Wanita itu pun mulai bimbang. Terlihat dari jawaban yang ia berikan. Maksud hati ingin menolong, tetapi apa daya, ia tidak tahu harus berbuat apa, karena dalam kondisi yang sangat kritis. Tidak punya apa-apa kecuali hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Namun janda Sarfat
menunjukkan kualitas pribadinya sebagai orang yang murah hati, walau dalam keterbatasan. Setelah mendengar perkataan firman yang disampaikan Elia, tumbuh benih iman dan dalam diri janda tersebut. Akhirnya ia melakukan apa yang diperintahkan, yaitu memberikan roti kepada abdi Allah itu, yaitu Elia. Inilah suatu pilihan berisiko namun mengandung harapan. Itulah kunci untuk mengalami mujizat Tuhan, yaitu menabur di dalam keterbatasan. Akhirnya perempuan itu dan Elia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 15 dan 16. Nah saudara, menabur kasih dalam keadaan kekurangan ternyata tidak sia-sia. Janda Sarfat pun akhirnya percaya dan beriman kepada Allah, yaitu kepada bangsa Israel, bukan lagi kepada Baal. Akhirnya saudara, perempuan itu yang menabur dalam keterbatasan, dia menuai berkat, bisa makan dan minum sampai musim kering itu selesai, dan sudah kembali dalam keadaan bisa makan karena banyak makanan, tumbuh-tumbuhan semuanya menghasilkan hasilnya. Haleluya. Saya tutup dengan kalimat ini. Karena ketaatannya, janda Sarfat itu mengalami pertolongan Tuhan secara ajaib. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang mengajar supaya dalam keadaan keterbatasan kami harus tetap mempunyai iman untuk menabur. Karena disinilah justru terjadinya kunci mujizat, di mana kami akan melihat pertolongan Tuhan yang sangat ajaib. Menabur dalam kekurangan kami, justru itu yang dinilai oleh Tuhan. Daripada kami menabur dalam keadaan masih berlimpah-limpah. Itu sebabnya ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mempunyai kemurahan hati yang berlebih-lebih daripada orang-orang pada umumnya. Engkau memberkati janda Sarfat, Engkau memberkati Elia, juga memberkati kami semuanya. Kami serahkan seluruh kebutuhan-kebutuhan kami. Kiranya Tuhan selalu menyediakan, namun ajar kami lebih dulu untuk menabur walau di dalam keterbatasan dan kekurangan kami. Segala pujian hormat bagi kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, selamat pagi, sampai berjumpa hari Senin yang akan datang. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.